Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa syahral qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Niko Afinta, SH.SIK MH. Yang kami cintai Ketua Bayangkari Cabang 04 STIK Lemdiklat Polri, Ibu Uli Niko Afinta. Yang kami hormati para wakil ketua dan direktur di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri, para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri, serta para seluruh jamaah Masjid Darul Ilmi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri. Hadirin yang berbahagia, tidaklah kata yang tepat untuk mengawali acara peringatan malam nuzul Quran pada sore hari ini selain marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena atas petunjuknya berupa Al-Quran, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk bersama-sama memperingati malam nuzul Quran dengan tema bulan Ramadan, nuzulul Quran dan Idul Fitri. Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa personil Polri siap mewujudkan Kamtipmas untuk Indonesia maju. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan ajarannya kita dapat menikmati Islam yang penuh dengan kasih sayang dan perdamaian sampai hari ini. Hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada sore ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Mufarrah SAG dan mahasiswi Ilham Yuliani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Jika dilantunkan ayat Al-Quran, maka simak dan dengarkanlah. Semoga kita merupakan bagian golongan dari hamba Allah yang dirahmati Allah. Semoga dengan menyimak ayat suci Al-Quran tadi, kita termasuk golongan umat yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan dan datangnya malam nuzulul Quran. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua STIK Lemdiklat Polri kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Dr. Niko Afinta SHS IKMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA selaku penceramah, selamat datang. Yang saya hormati para waket dan dir di STIK, para pejabat utama dan staf, Ketua Bayangkari Cabang 04 STIK beserta seluruh pengurus Bayangkari yang hadir,
para mahasiswa S1, S2, S3, kemudian seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita bisa hadir di acara buka puasa bersama dan memperingati peristiwa Nuzulul Quran tahun 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi ini. Kemudian alhamdulillah kita semua dalam situasi yang sangat baik ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan sekarang melaksanakan kegiatan acara ini. Saya ingin bercerita dulu pada waktu kecil saya sering diajak di Ko Armada di Surabaya. Sering diajak bapak saya. Di situ saya melihat ada satu kapal latih milik Angkatan Laut, kapal layar yang dinamakan Dewa Ruci. Dewa Ruci ini kapal latih punya 3 tiang, panjangnya 54 meter, tiangnya 3, tiang utama, tiang tengah dan tiang belakang. Tingginya kurang lebih 35 meter. Pada waktu itu saya berarti tahun 80-an tuh, 86, saya masih SMP. 83, 86 SD dan SMP. Sudah lahir belum ya mahasiswa bertiga ya? Saya sudah lihat kapal layar itu luar biasa tinggi dan megah. Dan dia memakai layar sebagai tenaga penggerak dan juga mesin. Kapal ini dibuat di Jerman tahun 1953 dan dipakai di Angkatan Laut tahun 1953. Tujuannya untuk melatih taruna Angkatan Laut mengelilingi dengan memakai kapal layar. Yang paling disukai dan ditakuti, maksudnya ditakuti apa? Naik tiang layar yang tengah itu yang 35 meter itu. Karena itu sangat capek, tinggi, tapi udah sampai atas puas. Kapal layar ini melakukan perjalanan 2 kali keliling 5 benua dan di tahun 1964 dan 2012. Jadi selama dibuat 1953 dipakai keliling dunia 5 benua itu di tahun 1964 dan tahun 2012. Saya sempat masuk ke dalam dan lihat lebarnya kan mungkin sekitar 7-8 meter ya kapalnya itu. Jadi memang sempit di dalamnya. Ada tenaga mesin diesel, kemudian ada tenaga angin dan juga kompas dan alat-alat yang lainnya. Yang saya kagum, kapal seperti itu bisa keliling dunia. Padahal ombak waktu itu sangat besar. Kadang-kadang bisa sampai 5, 6, 7 dan melewati berbagai masalah. Kalau saya dengar ceritanya kok bisa? Iya Pak, ombaknya tinggi-tinggi sampai kita muntah-muntah. Saya lihat keberhasilan bisa melewati beberapa benua itu ada dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah kapal itu sendiri. Yang kedua awak yang mengawaki. Lalu ketiga ada teknologi, yaitu kompas yang paling utama. Mereka ada kompas yang di kapal, terus ada kompas yang pakai melihat matahari. Saya membayangkan bagaimana mereka muntah-muntah, bagaimana mereka mengatur, dan bagaimana piket di tiang itu ada bergantian. Padahal kena ombak, kena panas. Sama juga dengan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita tentunya tidak hanya melewati 5 benua. Kita mengarungi kehidupan membutuhkan juga 3 hal. Yaitu yang pertama namanya iman, yang kedua namanya kemauan, dan yang ketiga namanya pengetahuan. Di dalam berlayar mengarungi kehidupan, iman menjadi bagian yang paling penting. Karena itulah kompas kita di dalam mengarahkan perjalanan hidup kita. Sehingga tepat sekali kalau kita mengadakan acara ini untuk kita mengetahui di mana posisi kita dan kemana kita akan berlayar dan apa tujuan kita dalam mengarungi hidup ini.
sehingga ingin saya sampaikan nanti hal-hal yang disampaikan penceramah nanti oleh Kiai Haji Mulyadi menjadi penting untuk kita di dalam memperkuat dan mengetahui arah perjalanan kita. Yang kedua tentunya kemauan. Karena kalau kita sudah tahu kita belok ke kiri 2 derajat, belok 100 kilo dari arah tujuan semula, maka kemauan kita mengembalikan itu juga penting. Sehingga penting juga dalam acara-acara ini, saya yakin ke depan pasti nanti kalau kalian sudah ditempatkan, selalu ingat kemana nanti kalian akan berlayar. Jadi setelah iman, kemauan untuk mensukseskan seperti kapal tadi bisa mencapai 5 benua, melewati samudra, luar biasa. Itu juga kalian nanti juga sukses di dalam dunia keluarga, dunia pekerjaan, dan dunia keagamaan nanti yang paling penting. Lalu yang ketiga yaitu masalah pengetahuan. Karena pengetahuan itu, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, tentunya kapal kita juga tidak bisa berlayar. Makanya kita penting mengisi bensin, tahu arah angin. Kita juga pengetahuan dalam mengarungi hidup ini penting. Ilmu pengetahuan kalian di sini nanti juga penting di dalam nanti kalian bekerja, menyelesaikan persoalan. Ketiga hal ini sering saya sampaikan, saya singkat. Apa yang kita gunakan dalam hidup ini yaitu mantap. Mantap apa? Iman, kemauan, dan pengetahuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira nanti kalau sudah punya mantap, saya titip jadilah orang-orang yang bisa berguna, ada gunanya. Saya sering guyon sama Waket, sama para dir, sama para PJU. Di STIK ini ada 5 permasalahan, selesaikan 1 atau 2 buat saya sudah luar biasa. Jadi tahu persoalannya ada 1, 2, sehari, seminggu, sebulan kita kerja 1 atau 2 aja bisa selesai. Saya yakin juga itu sudah bagian dari amal yang sudah kita lakukan. Saya mohon juga nanti seluruh yang hadir di sini, baik mahasiswa maupun para PJU, ayo kita menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita itu bisa selesai dengan baik. Tidak terasa sebentar lagi akan ada cuti ya, nggak jadi ngepam ya kalau nggak salah Bang ya. Saya sampaikan ya, melubah kalender akademik itu agak susah. Kalau mau nanti angkatan 82, jadi dirapatkan dulu, kaleknya dibuat, sehingga antara ilmu pengetahuan dengan praktek langsung. Jadi dianmasnya nanti langsung ngepam tahun baru atau tahun apa, kan banyak kegiatan. Kalau 81 untuk merubahnya agak susah ini. Gitu Bang ya. Ya mudah-mudahan surat kita yang kita balas itu bisa diterima. Karena ada sebagian dari sini titip ke orang-orang di luar, untuk telepon ke ASOP juga Bang. Namun yang paling terakhir, sekali lagi kalian nanti berteman masih lama, lihatlah kiri dan kanan kalian, depan. Jadi siapapun nanti kalian bertemu dengan orang, ingatlah orang-orang itu nanti yang akan menolong kalian, yang mempengaruhi masa depan kalian. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk seluruh panitia, terima kasih untuk Pak Kiai Haji Mulyadi dan seluruh hadirin sekalian. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan tugas ke depan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STIK atas sambutan yang telah diberikan.
Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu santunan anak yatim dari Yayasan Al-Futuah dan penyerahan tali asih kepada perwakilan PHL STIK Lemdiklat Polri kepada adik-adik santri Panti Asuhan Al-Futuah untuk menempati tempat di depan menghadap ke audiens. Berkenan kepada Ketua STIK didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang 04 STIK Lemdiklat Polri untuk menyerahkan santunan dan tali asih kepada adik-adik santri dari Yayasan Al-Futuah dan perwakilan PHL STIK Lemdiklat Polri. Berkenan kepada seluruh PJU STIK Lemdiklat Polri atau para waket dan para direktur mendampingi Bapak Ketua STIK untuk foto bersama anak-anak santri dari Yayasan Al-Futuah. Acara selanjutnya yaitu Tausiah Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya khas orang puasa, nyaris tak terdengar. Jadi saya pengen ngucap salam satu kali lagi. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam semangat, insya Allah THR tahun ini 2 kali lipat naik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'da. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahu maulanal azim wallahu a'lamu bimuradih. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIK Lemdiklatori yang terhormat Bapak Irjen Polisi Dr. Niko Afinta SHMH, yang sama-sama kita hormati para waket dan dir mahasiswa S1, S2 dan S3 STIK Lemdiklatori, ibu-ibu bayangkari dan personil STIK, soimin dan soimat, koimin dan koimat, wabil khusus anak-anak yatimku yang insya Allah kelak 20 tahun yang akan datang bisa pula menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sore ini Allah Tuhan yang maha kuasa telah memberikan anugerah terindah bagi kita untuk bisa berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi. Kata Nabi, khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat, saudaraku, di muka bumi ini tiada lain adalah masjidnya. Selain tempat yang terbaik, kita juga berada di bulan yang terbaik, yang kata Nabi pula, Ramadhanu sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah penghulunya bulan, dan kita pun memperingati kelahiran dan turunnya kitab suci terbaik, yaitu kitab suci Al-Quran, yang kita yakin dan percaya ketika kemuliaan Ramadan karena Al-Quran, kita pun bisa menjadi orang yang mulia dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan di dunia ini menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Walaupun kalau boleh saya tanya jawab dengan jujur, hari ini Ramadan sudah ke-15. Sudah berapa kali khatam baca Al-Quran? Ada yang udah 5 kali? Alhamdulillah. Kalau ngelihat wajahnya ini mahasiswa PTIK, insya Allah semuanya orang yang ahli Al-Quran. Kelihatan wajahnya. Ya wajahnya kelihatan. Saya bilang wajahnya yang kelihatan. Baca Al-Quran saya nggak tahu. Anak-anak yatim, Ustadz mau tanya, sudah hari ke-15, sudah ada yang khatam 1 kali belum? Jujur belum katanya. Ternyata kita ini baru sampai mengagumi turunnya Al-Quran, tapi ironis kecintaan kita kepada Al-Quran masih jauh dari harapan.
Padahal semua kita meyakini. Di awal surah Al-Baqarah sering kita baca, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Subhanallah, ternyata mahasiswa kita hafal Al-Quran semua. Ini terbukti, saya baru baca sedikit ujung ayat hafal. Hafal semua? Jangan-jangan hafal ujungnya aja. Alhamdulillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Karena ternyata orang mukmin selain dia meyakini Allah, dia meyakini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga wajib meyakini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan kitab suci yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kalau kita yakin dengan kitab suci Al-Quran, saya mau tahu lagi, Al-Quran kita ada berapa juz? Alhamdulillah. Ada berapa surat? Ada berapa ayat? 6.600. Ini mahasiswa semua, udah pernah ngitung belum? Anak-anak Ustaz pernah ngitung belum? Ini yang mahasiswa semuanya udah pernah ngitung belum? Biasanya mahasiswa itu nggak langsung percaya sebelum diteliti betul. Lah kalau belum diteliti, kita cuma hafal, oh Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Ayatnya berapa tadi? 6. Kalau saya katakan jumlah itu salah, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ada yang komen, Ustadz yang ngomong percaya aja deh. Bapak Ibu soimi dan soimat rahimakumullah, ternyata yang menulis jumlah ayat Al-Quran 666 itu hanya untuk memudahkan. Saya garansikan, saya jamin, Bapak Ibu boleh lihat Al-Quran yang ada di masjid kita sore hari ini. Insya Allah jumlahnya tidak ada yang 6.666. Jadi berapa jumlahnya? Boleh lihat Google, nggak apa-apa deh. 6.214. Insya Allah salah. Ada lagi? 6.200. Yang bagus, yang baik, pulang dari sini kita hitung jumlahnya, supaya tambah yakin sama Al-Quran kita. Dan kalau ada yang bisa menghitung sampai jumlahnya 6.666, saya kasih hadiah HP Samsung terbaru. Tapi kalau salah, gantian beliin Ustadz HP Samsung. Setuju? Enggak setuju, pinter. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, karena memang Ramadan dengan Al-Quran itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Maka tadi qori kita baca di surah Al-Baqarah, the first 185. You understand? Anak-anak ngerti?
Ini kayaknya nih yang ditunggu-tunggu. Memang setiap ceramah berbuka puasa yang ditunggu bukan penceramah, Pak Ketua. Sehebat apapun orasi penceramah saat buka bersama, tidak akan pernah mengalahkan suara azan maghrib. Betul apa enggak? Jadi karena memang yang ditungguin azan maghrib, ya hitung-hitung sambil nunggu azan maghrib lah. Di 185 surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyebutkan Sya'ru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, bulannya bulan suci, diturunkan oleh Allah Ta'ala kitab yang suci, yaitu Al-Quran, yang ternyata fungsinya Allah sampaikan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau tadi Pak Ketua kita bilang hidup ini yang pertama harus ada seperti kompas. Sehebat apapun kapal laut, sehebat apapun pesawat terbang, dengan teknologi secanggih apapun, kalau nggak punya alat petunjuk, kira-kira selamat atau tidak? Nggak akan pernah selamat. Maka konsep Al-Quran yang pertama harus menjadi petunjuk. Kalau tadi diistilahkan seperti kompas, saya mau istilahkan Al-Quran itu seperti Google Maps. Saya yakin ini lebih familiar. Saya nggak pernah tahu nih kesini, Pak. Tapi ketika saya ketik alamatnya, langsung itu ada orang yang kasih tahu saya. Belok kanan, belok kiri, lurus aja, belok lagi. Hudal linnas, Google Maps, kompas. Bagaimana kita bisa menjadikan kompas itu petunjuk kalau ternyata kita sendiri nggak ada kemauan untuk membaca kompasnya? Padahal tadi udah ditulis tuh di HP kita. Kita mau menuju sekolah perguruan tinggi ilmu kepolisian, sudah dikasih tahu. Nggak taunya kita bilang, ah ngapain saya baca, biarin aja terserah dia. Maka ketika itu petunjuk namun nggak pernah dibaca, percayalah petunjuk itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Maka kitab suci kita ketika turun pertama kali, saudaraku, ternyata ayat yang pertama turun pada 17 Ramadan, Allah sampaikan dengan kalimat Iqra. Apa sayang? Iqra itu ada di surat apa? Ada di surah Al-Alaq, di juz 30. Ternyata bukan tanpa maksud ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengawali perintah dan ayat yang pertama turun dengan kata Iqra. Dalam bahasa Arab, so'imi dan so'imat rahimakumullah, Iqra itu kalimat fi'il amr. Ini saya yakin kita semua pernah lah belajar bahasa Arab.
dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, fi'il amrnya iqra. Kalau belajar bahasa Arab gampang sebenarnya. Boleh kita semua belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Apalagi kalau ngajar bahasa Arab fi'il madhi, paling mudah, tinggal ganti a sama u. Anak-anak boleh coba. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, a ganti u aja. Kita coba. Nasoro, nasoro, pinter. Nasoro, nasoro, nasoru, ganti u aja. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, ja'ala, ja'ala, palala, palala. Kalau yang ini cepet. Matala, matala, mata lu. Maaf, saya nggak ngajarin kata kasar dalam bahasa Indonesia, tapi saya ingin ajarkan betapa indahnya bahasa Arab. Dan Al-Quran kita yang turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas bilighatin arabiyyim mubin. Al-Quran kita memang turun dengan bahasa Arab, tapi hebatnya Al-Quran, walaupun bahasanya bahasa asing bagi orang Indonesia, bahasa asing buat orang Amerika, bahasa asing buat orang Eropa, subhanallah, Al-Quran kita yang jumlahnya 6.000 lebih itu ternyata bisa dihafal bahkan oleh anak kecil. Boleh Bapak Ibu perhatikan, boleh diteliti, tidak ada satupun kitab suci yang paling mudah untuk dihafal kecuali Al-Quran. Makanya kalau ada tiap tahun di lomba tahfidz, sampai anak-anak kecil pun hafal Quran, karena memang bahasa Arab itu indah. Ini di hadapan saya, ini ditulis di masjid kita surah Ar-Rahman, salah satu surah yang ditampilkan dengan bahasa yang begitu indah. Hampir seluruh akhir ayatnya diakhiri dengan huruf nun. Ar-Rahman, huruf apa? Allamal Quran, allamahul bayan. Pakai apa ujungnya? Malah ada ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu ayat yang akhirnya nun semua. Ada dalam Al-Quran, kitab suci kita yang hebat itu, satu surah yang akhirnya pakai ah semua. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau yahsabu anna malahu kalla la yumbadzanna fil. Ada satu surah yang akhirnya pakai S semua. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Santri yang kecil aja hafal, santri yang dewasa hafal. Ada yang akhirnya kol-kolah semua. Qul a'udzu birabbil. Mana kol-kolahnya? Qul a'udzu birabbil min syarri ma
wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin naffatsati fil wa min syarri hasidin. Ya Allah, semuanya kol-kolah. Hebatnya kitab suci kita Bapak hadir rahimakumullah, bacanya pun pakai kaidah tajwid Pak. Saya tanya, kalau kita ngomong bahasa Arab boleh nggak pakai kaidah tajwid? Tahadduts bin nikmah, saya dosen sastra Arab. Ada mahasiswa saya penasaran, Pak izin saya mau ke Mekah, nanti kalau saya belajar kalimat singkat boleh nggak? Saya bilang silakan. Kalimat pertama boleh ditanya man ismuka, artinya what is your name. Min aina anta, kamu dari mana. Nggak taunya nih mahasiswa saya nekat, ketika dia mau tanya udah betul, man ismuka, ismi Muhammad, betul, mumtaz. Pertanyaan kedua, min aina anta. Orang Arab ditanya min aina anta, bukan jawab langsung sadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik, min aina anta dalam kaidah baca Al-Quran betul, karena itu nun mati ketemu tak, namanya ikhfa. Tapi itu Al-Quran dan bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nggak perlu pakai tajwid. Maka terbukti saya bilang, kalau bapak ibu soimin dan soimat mau buktikan, sekali-sekali ke Saudi, Mekah, umroh, pakai bahasa Arabnya, pakai dengung, pakai ikhfa, insya Allah mereka akan jawab dengan kalimat tadi, sadaqallahul azim. Apalagi pas ditanya man ismuk atau man ismak, ismi Ahmad bin Mahmud, karena itu bukan kaidah tajwid. Ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran kita. Bahkan ulama-ulama kita saking kehati-hatiannya, karena turunnya Al-Quran adalah mukjizat, mereka mengajarkan kepasohannya biar betul. Wa i'a'na wa minal mu'nimu unal aiu hamzah karang ain wa i'a'na. Sengaja diajarkan karena ini kitab suci yang hebat. Makanya subhanallah, begitu hebatnya Al-Quran kita, karena dia adalah mukjizat. Cara bacanya pun sesuai dengan kaidah. Tetapi saya katakan sekali lagi, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah curhat sama Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjuron ay matrukan. Mereka tahu Al-Quran itu petunjuk, tapi sayang nggak ada yang mau membacanya, nggak ada yang mau mempelajari isinya. Bahkan ketika dengar Al-Quran dibaca dengan bacaan yang sangat lama, rata-rata kita nggak betah dengerinnya. Jawab dengan jujur Bapak Ibu, kita kalau sholat taraweh senengnya imamnya bacaan surat Al-Qur'annya yang panjang apa yang pendek? Yang ini pendek, yang ini panjang.
Ini lagi puasa, bohong, batal. Jawab dengan jujur, kalau kita sholat taraweh, pilihan rokaatnya mau yang dikit atau yang banyak? Bacaan surahnya yang panjang apa yang pendek? Ini kalau semua mahasiswa senangnya yang panjang, insya Allah nanti malam saya jadi imam rokaat pertama Al-Baqarah. Ternyata survei membuktikan, Pak, kita ini baru mengakui Al-Quran petunjuk, tapi cinta kita sama Al-Quran masih nol besar. Karena ternyata kita baru dengerin bacaan Al-Quran pun nggak sanggup yang lama. Saya berkali-kali Ramadan ini survei, kalau saya jadi imam bacaannya agak lama saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu makmum di belakang udah nyolek temennya, wah lama nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nyolek lagi, kita pindah aja yuk. Akhirnya pulang taraweh bukan ngomongin Al-Quran, yang diomongin imam. Kata makmumnya, kayaknya besok kita jangan sholat taraweh di sini deh. Emang kenapa? Imamnya ngelama-ngelamain, ngapokin. Pokoknya besok kita pindah ke musola sebelah. Imamnya biar nggak dia lagi, nggak taunya tuh RW emang udah bagi jadwal. Malam kedua itu imam yang super lelet pindah ke musola sebelah. Ketika mau sholat ketemu, ya dia lagi imamnya. Kita belum sanggup, Pak. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran kalau cinta kita sama Al-Quran masih setengah hati? Kalau boleh kita tanya dengan diri kita sendiri, kita jadikan Al-Quran kita petunjuk, lebih sering mana yang kita lihat antara Al-Quran dan setan gepeng? Kenal sama setan gepeng? Tuh setan gepeng HP kita. Ya Allah, itu HP seakan-akan gak pernah lepas dari kita. Al-Quran boleh ketinggalan, tapi HP gak boleh ketinggalan. Ini menunjukkan Al-Quran kita mahjuro. Maka ketika kita nggak mau baca Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi petunjuk? Kalau kita tahu dia adalah kompas, tapi kemauan kita untuk mengambilnya sebagai petunjuk kita tidak lakukan. Maka kata Pak Ketua tadi betul, walaupun saya dengan bahasa yang berbeda. Yang pertama adalah iman sebagai kompas kehidupan kita. Yang kedua, kemauan kita untuk mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Apakah Al-Quran cuma kita jadikan sebagai tempat keramat? Malah ada sebagian kita menjadikan Al-Quran sebagai barang antik. Jangan-jangan mahasiswa PTIK ada yang mas kawinnya Al-Quran, keren. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nyimas Ningnong Anclik-Anclikan Sidamar Wulan binti Ahmad Jemidin dengan mas kawin seperangkat alat masjid dan Al-Quran tunai. Keren, mas kawinnya seperangkat alat masjid, ada karpet, sound system plus Al-Quran. Kalau mas kawin pakai Al-Quran keren nggak? Keren nggak mas? Wow, dibilangnya keren, kita lupa tanggung jawabnya berat. Akhirnya ketika sudah menikah 2 tahun, dengan bangga dia bilang alhamdulillah tahadduts bin nikmah, sampai hari ini saya sudah menikah 5 tahun lamanya, dan yang luar biasa mas kawin saya masih terbungkus rapi plastiknya. Mas kawinnya tadi apa?
Al-Quran terbungkus rapi selama 5 tahun nggak pernah dipakai. Al-Quran hanya akan menjadi petunjuk untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang mukmin kalau yang pertama mau dibaca, yang kedua mau dipahami. Di mana memahami Al-Quran? Dipahami Al-Quran melalui majlis-majlis ilmu, melalui para alimul ulama. Karena kalau salah cari guru, karena menafsirkan Al-Quran ini, Rasulullah pernah sampaikan, kelak akan datang satu kaum di zamanmu di mana mereka lisannya selalu basah terhadap Al-Quran, tetapi lisan mereka yang membaca Al-Quran justru akan membawa mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran yang mereka baca tidak mereka amalkan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Al-Qurannya udah kita baca, Al-Qurannya udah kita pahami dengan benar, yang ketiga yang paling penting, Al-Qurannya kita jadikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan tadi saya bilang, sehebat apapun teknologi handphone kita, sehebat apapun kompas yang ada atau Google Maps yang ada pada teknologi kita, tapi kalau kita nggak mau pakai, mapnya udah bilang lurus, kita malah belok kanan. Udah belok kanan dikasih tahu lagi balik kanan, nggak mau malah lurus. Maka percuma sehebat apapun Al-Qurannya, kalau tidak diamalkan maka tidak akan pernah bermanfaat untuk kita. Karena itu para soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dan Al-Quran sesuatu yang tak dapat bisa dipisahkan. Kita balik lagi kepada diri kita. Apakah Al-Quran cuma jadi pajangan di rumah kita? Atau jangan-jangan naudzubillah min dzalik, Al-Quran cuma jadi sesuatu yang gak ada manfaatnya? Saya pernah baca dalam satu literatur, ada orang yang menjadikan ayat Al-Quran buat pelet katanya. Baca surah Yusuf nanti perempuan semua tertarik. Sehina itu Al-Quran, sama sekali tidak. Al-Quran itu syifaun wa rahmatun lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka insya Allah di sisa waktu Ramadan yang masih tersedia bagi kita semua, mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bukan hanya kita baca, tapi kita coba pahami dengan sebenar-benarnya dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Allah berikan keselamatan kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nurau wa hudau. Satu kali lagi, Allahumma rahamna waj'alhu lana imama wa nurau wa hudau. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ويا إلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, di rumahmu yang mulia ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Kami mengakui betapa banyak dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Allah. Seringkali kami melalaikan kitab sucimu Al-Quran. Seringkali kami tak mampu untuk membacanya lebih lama. Seringkali pula ya Allah kami mampu membacanya tapi kami tak mampu mengamalkannya. Karena itu ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, di rumahmu yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahami isinya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Rabb. Keluarkan kami dari Ramadanmu ini menjadi mukmin yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa takwa kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan doanya anak-anak yatim. Kami bertawassul dengan doa dan panjatan tangan mereka ya Allah. Terimalah segala permohonan kami, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA atas tausiah yang telah diberikan. Semoga tausiah tersebut dapat menjadi pencerahan bagi kita semua agar lebih khidmat dalam menjalani sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini. Tausiah tersebut merupakan acara terakhir dari seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami selaku panitia yang bertugas memohon diri dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kepada seluruh jamaah Masjid Darul Ilmi STIKLM Diklat Polri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada seluruh Wakil Ketua dan Direktur beserta PJU STIKLM Diklat Polri beserta pengurus Bayangkari cabang 04 STIKLM Diklat Polri untuk menempati tempat yang telah disediakan di teras masjid untuk kegiatan buka puasa bersama. Dan bagi seluruh mahasiswa STIKLM Diklat Polri telah disiapkan buka puasa dan makan malam di area pelataran masjid. Kami persilakan untuk menempati tempatnya karena saat lagi waktu berbuka akan tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.